Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar dari salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul, yaitu nabung saham versus nabung reksadana saham. Buat kamu yang belum tahu, nabung saham adalah salah satu strategi investasi yang menurut Newbie Investor paling simple tapi paling efektif. Apalagi kalau kamu baru terjun ke dunia investasi, karena akan melatih otot disiplin investasi kamu. Cara kerja nabung saham atau nabung reksadana saham adalah kamu menyisihkan uang untuk membeli saham atau reksadana saham secara rutin terus-menerus. Biasanya dalam rentang waktu bulanan, paling mudahnya kalau setelah gajian. Nabung saham adalah salah satu bentuk diversifikasi secara waktu. Tahu tidak membeli dalam sekali pembelian bisa juga disebut nyicil. Sekarang pertanyaannya, lebih bagus mana sih? Reksadana saham atau nabung saham aja? Kalau kamu mau mulai nabung saham atau nabung reksadana saham, Newbie Investor mau rekomendasi nih aplikasi yang tampilannya ramah di mata dan mudah dipahami. Daftarnya juga nggak perlu kirim-kirim dokumen lagi, 100% online. Dan cuma 5 menit udah bisa selesai pendaftarannya. Selain itu, tanpa adanya minimum top up loh. Dan yang paling kerennya, kamu bisa dapat saham gratis. Penasaran? Aplikasi ini adalah ajaib. Nah, kita sudah di aplikasi ajaib nih. Yang satu aplikasi, kamu bisa beli saham dan reksadana tanpa minimum top up dan daftarnya 100% online. Kamu bisa lihat nih saham apa aja yang lagi trending dan filter-filternya. Misalnya kita mulai saham BBRI. Kamu bisa lihat pergerakan sahamnya, key statistik dengan rasio-rasio keuangan, financial perusahaan. Saham BRI juga lagi turun nih karena pandemi. Mungkin bisa menjadi salah satu saham yang kamu tabung. Selain itu, kita bisa lihat reksadana juga. Kita nggak perlu pindah aplikasi, tinggal geser aja. Banyak banget jenis-jenis reksadananya. Ada syariah, saham, obligasi, dan lain-lain. Lengkap banget kita bisa lihat nilai aktiva bersihnya, berapa imbal balik dalam rentang waktu tertentu, dan isi reksadananya, saham apa aja sih? Minimal 100.000, kamu udah bisa nabung. Ini fitur yang paling disukai Newbie Investor. Ingetin dong untuk investasi rutin. Jadi, abis gajian, langsung setor untuk masa depan. Nah, belajar dan disiplin nabung bareng temen sambil dapat saham gratis, kamu juga bisa pakai program Ajaib Referral. Bagikan voucher referral kamu ke teman-teman, kamu bisa dapat saham gratis atau reksadana hingga 1 juta rupiah. Nih, Newbie Investor punya 3 koin. Newbie Investor bisa tukar dengan saham, reksadana, atau gratis biaya broker. Terima kasih Ajaib yang sudah mensponsori video ini. Yuk kita mulai nabung saham pakai Ajaib. Klik bit.ly/DL Ajaib dan pakai voucher Newbie 10 untuk dapatkan 10.000 reksadana gratis. Yuk kita mulai kelebihan dan kekurangan nabung saham versus reksadana saham. Nabung saham. Kelebihannya, yang pertama biayanya rendah. Biasanya pembelian saham hanya dikenai biaya 0,15%. Dan penjualannya hanya 0,25%. Tidak ada manajemen fee bulanan atau tahunan, jadi hanya sekali keluar biaya saat pembelian atau penjualan saham. Yang kedua, potensi capital gain yang lebih tinggi. Karena terfokus hanya di beberapa saham, bukan tersebar ke banyak sekali saham seperti reksadana, jadi potensi capital gain-nya akan lebih tinggi. Namun begitu juga dengan potensi capital loss-nya. Yang ketiga, mendapat dividen. Kalau kamu adalah tipe investor yang mau mencari cash flow, langsung membeli saham, apalagi perusahaan yang rutin membagi dividen, dapat menjadi sumber cash flow kamu. Yang keempat adalah kontrol. Apakah kamu nggak serak sama perusahaan rokok? Ya udah simple, nggak perlu beli sahamnya. Setelah kamu analisa, kayaknya saham-saham CPO akan prospek nih ke depannya. Nabung saham CPO. Karena kontrol 100% di kamu, maka dengan bebas kamu bisa memilih perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam portofolio kamu. Dan yang terakhir, menjadi pemilik bisnis. Daripada hanya nabung di Bank BCA, kenapa kita tidak menjadi pemilik Bank BCA? Walaupun kita sebagai pemilik saham minoritas, tapi kamu tetap mendapat hak-hak sebagai pemilik saham loh. Seperti pembagian dividen, bisa menghadiri RUPS, dan lain-lain. Di satu sisi, kekurangan nabung saham adalah yang pertama, riset yang cukup sulit. Dalam memilih saham untuk ditabung, kamu perlu riset dengan dalam. Kamu perlu tahu manajemennya, kamu perlu tahu prospek ke depan industrinya, finansial perusahaannya dalam laporan keuangan, dan lain-lain.
Belum lagi, kalau kamu mau melakukan diversifikasi, kamu perlu menginvestasikan dalam banyak perusahaan dan kamu harus pelajari satu persatu. Yang kedua, modal yang besar. Contoh, BBCA, saham BCA, satu lotnya aja itu hampir 3 juta. Berarti setiap bulan minimal kamu perlu menyisihkan 3 juta rupiah untuk satu lot. Belum lagi resikonya yang tinggi bila hanya memiliki satu emiten. Dengan diversifikasi, maka nabung pun akan menjadi lebih besar modal yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, maintain portofolio. Kamu perlu memperhatikan laporan keuangan perusahaan kuartal per kuartal, mengurangi porsi pembelian di saham yang satu dan dipindah ke yang lain, dan lain-lain. Nabung reksadana saham. Kelebihannya, auto diversifikasi. Jangan pernah meletakkan telur dalam satu keranjang. Seperti contoh, perusahaan-perusahaan yang rentan terhadap isu eksternal. Misalnya, perusahaan-perusahaan komoditas. Bila terjadi penurunan harga batubara misalnya, dan semua isi portofolio kamu terdiri dari saham batubara, pasti akan besar sekali resikonya. Dengan uang yang jauh lebih sedikit modalnya, bisa dimulai dari 100.000, kamu sudah langsung terdiversifikasi. Dengan industri yang berbeda, perusahaan yang berbeda, timing pembelian yang berbeda, penjualan yang berbeda, semuanya sudah diatur oleh manajer investasi produk reksadana kamu. Yang kedua, dikelola oleh perusahaan profesional atau manajer investasi. Jadi kamu nggak perlu pusing lagi memilih saham satu persatu. Manajer investasi yang akan riset perusahaan-perusahaan terbaik yang ada di Indonesia. Jadi ada pekerja profesional yang akan mengelola uang kamu. Yang ketiga, investasi awal yang sangat kecil. Reksadana saham bisa dimulai dari Rp100.000 loh. Sangat bagus kalau kamu baru mau mulai investasi. Dan yang terakhir, riset yang jauh lebih sederhana. Walaupun kamu tetap perlu riset, hanya beberapa poin saja yang perlu diperhatikan. Seperti sudah berapa lama berdiri produk reksadananya, apa saja biaya-biaya dan berapa biayanya, berapa AUM-nya, dan performa historis reksadana tersebut. Kekurangan reksadana saham. Yang pertama, potensi capital gain yang terbatas. Karena oleh manajer investasi, uang kita akan disebar ke banyak saham. Bila ada saham yang naik, tidak akan menambah drastis untung kita. Karena bisa jadi ada saham lain yang turun. Artinya, potensi capital loss juga akan terbatas. Yang kedua, biaya. Biasanya, saat pembelian reksadana saham saja, uang kamu sudah terpotong loh. 0-2% biasanya. Saat penjualan, juga ada biaya lagi. Dan yang terakhir juga ada biaya management fee, biasanya berkisar 1-5% per tahun. Yang ketiga, tidak mendapat dividen. Reksadana saham kan isinya saham juga, kok kita nggak dapat dividen sih kalau perusahaan bagi dividen? Memang betul, manajer investasi akan tetap mendapatkan dividen, tetapi kita sebagai investor, kamu tidak mendapat dividen secara tunai, tapi dengan kenaikan nilai aktiva bersih dari reksadana saham tersebut. Jadi, untuk siapa sih nabung saham dan nabung reksadana saham? Bila kamu mau memiliki kontrol penuh terhadap isi portofolio saham kamu, mencari cash flow dari dividen saham, mau meluangkan waktu untuk riset mendalam perusahaan di bursa efek, dan yang terakhir mencari return investasi yang semaksimal mungkin, investasi dengan menabung saham lebih cocok untuk kamu. Tetapi bila kamu baru memulai berinvestasi dan mau mengasah otot disiplin di investasi, modal yang masih minim, meminimalisir potensi kerugian dengan diversifikasi, dan belum mengalokasikan waktu untuk menganalisa saham satu persatu, maka investasi dengan reksadana sahamlah yang lebih cocok untuk kamu. Akhirnya, keputusan akhir tetaplah di tangan kamu. Perlu diperhatikan, setiap investasi pasti memiliki resiko, apalagi dalam saham yang notabene pergerakannya sangat fluktuatif. Semoga dapat membantu kamu memilih nabung saham atau nabung reksadana saham. Like jika menyukai ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!